Vladimir Putin berkali-kali mengingatkan betapa berbahayanya jika Ukraina nekat menerima transfer senjata dari sekutu Barat. Hal ini sejalan dengan konfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia yang berkata senjata tersebut hanya memperpanjang konflik dan bukannya mengubah hasil. Benar saja, melalui laporan terbaru yang mewakili pembaharuan di medan perang, Zelensky sekali lagi dibuat tak berdaya lewat kemunduran di Dnipropetrovsk. Sialnya lagi, di saat yang bersamaan, hancurnya 3 peluncur rudal Ukraina termasuk sebuah HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System yang dipasok Amerika juga dilaporkan. Lebih jauh tentang kemajuan Rusia di Dnipropetrovsk, berikut ulasan lengkapnya. Hancurkan 3 peluncur rudal termasuk HIMARS. Berikut adalah sebuah rekaman yang secara dramatis memperlihatkan ledakan di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Video tersebut dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 16 November, menyusul sebuah keterangan yang menyebut rudal balistik jarak pendek Iskander-M Rusia yang didukung oleh pesawat pengintai tak berawak telah menyerang 2 sistem rudal berbasis pantai bergerak Neptune Ukraina dan sebuah HIMARS dari Amerika. Bola api raksasa meletus di lapangan terbuka setelah terkena serangan langsung. Video yang diambil dari ketinggian menunjukkan kendaraan-kendaraan yang nyaris tak terlihat berada di lapangan terbuka. Dan ketika rudal Iskander menghantam perangkat keras itu secara langsung, ledakan besar terjadi, sementara gelombang kejut menyebar luas tanpa ampun. Sistem HIMARS sendiri dapat menembakkan rudal berpemandu dengan jangkauan sekitar 80 km. Dalam beberapa versi, sistem ini dapat menembakkan roket dengan jangkauan hingga 150 km. Adapun rudal anti kapal Neptune, Ukraina baru saja memperkenalkan versi terbarunya pada Hari Kemerdekaan Ukraina, 24 Agustus. Video yang dirilis memperlihatkan rudal buatan dalam negeri itu bersama howitzer Bodana dan berbagai jenis senjata angkatan laut tak berawak. Jangkauan terjauhnya adalah 1000 km. Adapun rudal Iskander merupakan sistem yang memiliki jangkauan 500 km dan berat hulu ledaknya adalah 700 kg. Video ini pun seolah menjadi bukti sistem persenjataan siapa yang lebih tangguh. Sasar kereta api Ukraina. Rusia melancarkan serangan rudal dan drone semalaman di wilayah Dnipropetrovsk dan Kharkiv, Ukraina, yang salah satunya menyasar infrastruktur kereta api. Polski Radio yang mengutip Menteri Pembangunan Daerah Oleksiy Kuleba pada Selasa 18 November melaporkan drone Rusia menghantam sebuah stasiun kereta api di kota Dnipropetrovsk dan sebuah depo komputer yang melayani kereta penumpang listrik. Sementara beberapa stasiun di wilayah Kharkiv juga terkena serangan. Bersamaan dengan peristiwa beruntun yang terjadi, kanal Telegram Legitimny mengungkap bagaimana penghancuran jalur kereta api Ukraina merupakan salah satu tujuan utama angkatan bersenjata Rusia. Sebab cara ini secara tepat sasaran bakal berdampak pada logistik dan mobilitas angkatan bersenjata Ukraina. Publikasi tersebut mencatat serangan terhadap infrastruktur kereta api menyebabkan kerusakan serius pada perekonomian Ukraina, serta menjadi salah satu alasan utama meningkatnya jumlah penarikan dan kerugian angkatan bersenjata Ukraina di masa mendatang. Untuk kalian ketahui, efektivitas serangan Rusia terhadap infrastruktur kereta api Ukraina juga diakui oleh para pakar militer Barat. Penurunan tajam, kata mereka, membuat kapasitas kereta api secara signifikan mengurangi kemampuan angkatan bersenjata Ukraina untuk mentransfer cadangan makanan atau persenjataan ke distrik militer utara, di mana penurunan kemampuan logistik staf umum Ukraina dalam banyak hal merupakan salah satu alasan utama kekalahan telak yang diderita angkatan bersenjata Ukraina di Donbas. Gedung pusat penyiaran meledak. Pada kesempatan berbeda tapi nyaris bersamaan, gedung pusat penyiaran juga menjadi sasaran proyektil Rusia di Dnipropetrovsk. Dalam sebuah rekaman yang beredar luas, UAV kamikaze kelas Geranium menghantam lokasi yang dimaksud untuk selanjutnya memicu kobaran api dengan latar belakang sunyi langit malam. Situs Top War kemudian merilis ulang video dan gambar. Lokasi yang menampung kantor-kantor perusahaan media Ukraina, khususnya berdampak pada kantor redaksi Suspilne dan radio Ukraina Dnipropetrovsk, nyaris tak berwujud dan hanya tersisa puing-puing.
jendela dan pintu pecah, serta langit-langit dan atap bagian redaksi rusak. Menurut dinas terkait, staf tidak berada di dalam gedung saat serangan terjadi. Gubernur daerah Vladislav Hayvanenko mengatakan pasukan pertahanan udara Ukraina menembak jatuh lebih dari 30 drone dalam serangan di kota itu dengan 2 orang dilaporkan terluka. Beberapa kebakaran yang terjadi juga merusak bisnis swasta, garasi, gedung apartemen, toko, kios, dan kantor administrasi. Anda hanya mengebom fasilitas sipil untuk merampas pekerjaan warga dan membuat pengusaha bangkrut. Wali kota Dnipropetrovsk, Boris Filatov, berkata dalam tanggapan yang menyiratkan kekesalan. Drone teror Dnipropetrovsk semalaman. Teror drone dan artileri nyatanya menguasai kota Dnipropetrovsk pada malam hingga sepanjang hari sejak tanggal 15 November. Kepala Administrasi Militer Regional Vladislav Hayvanenko melalui saluran Telegram melaporkan pasukan Rusia menyerang wilayah Dnipropetrovsk dengan bom luncur, artileri berat, dan drone FPV. 6 orang terluka dan 1 orang tewas. Berdasarkan informasi yang dihimpun The News of Ukraine, Rusia menyerang Ukraina dengan 3 rudal Kinzhal dan 135 drone serang. Pertahanan udara Ukraina menetralisir 2 Kinzhal dan 91 drone, di mana 1 rudal dan 41 drone menyerang di 13 lokasi berbeda. Di distrik Nikopol misalnya, drone, artileri, dan peluncur roket ganda Grad menghantam beberapa lokasi termasuk Marhanets, Chervonohrivka, dan Mirov. Sebuah perusahaan industri, infrastruktur, sebuah rumah pribadi, sebuah kafe, bangunan tambahan, dan sebuah pom bensin rusak. Menurut informasi terbaru, seorang warga berusia 26 tahun mencari pertolongan medis setelah terluka dalam serangan malam hari di Marganets, lapor Hayvanenko. Sementara itu, di distrik Sinelnikove, serangan Rusia dengan drone menghantam Rozdori dan Pokrovske, melukai seorang pria berusia 52 tahun dan membakar rumah serta sebuah pusat budaya. Rusia semakin maju di Dnipropetrovsk. Dengan semua serangan, kerusakan, dan tekanan bertubi-tubi yang dihadapi, makin majunya Rusia ke Dnipropetrovsk merupakan puncak dari deretan kabar buruk dalam daftar ini. Military Affairs mencatat para komandan Ukraina gagal mengantisipasi serangan dari arah lain setelah mengerahkan pasukan utama untuk mencoba menerobos ke unit-unit mereka yang terkepung di Pokrovsk dan Kupiansk. Berdasarkan informasi yang diteruskan koresponden perang Alexander Kots, pasukan Rusia terus bergerak maju selama beberapa minggu di sepanjang persimpangan antara wilayah Zaporozhye dan Dnipropetrovsk. Pertanggal 17 November, militer Rusia memperdalam terobosannya di Dnipropetrovsk, merebut pemukiman penting lainnya dari pasukan Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut wilayah penting antara Sungai Vovcha dan Yanchur yang dikenal sebagai Gai berhasil direbut oleh Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-36 dari Tentara Gabungan Pengawal ke-29, bagian dari grup pasukan Vostok. Situs South Front melaporkan pertahanan Ukraina di sepanjang Sungai Yanchur telah runtuh secara keseluruhan. Sementara pertahanan di sepanjang Sungai Vovcha sedang runtuh dan pertahanan lainnya di Sungai Haichur kemungkinan akan segera runtuh. Artinya, Ukraina sedang menuju keruntuhan pada semua permukiman di sepanjang ketiga sungai ini dalam beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa minggu. Jika ditanya mengapa, alasan di balik keruntuhan dahsyat ini nyatanya merupakan akibat langsung dari keputusan Kiev untuk memprioritaskan pertahanan kota Pokrovsk di Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia telah melancarkan lebih dari 800 serangan terhadap lokomotif kereta api Ukraina, gardu induk traksi, dan jembatan sejak awal tahun. Kini, kesempatan serangan balik nyaris nihil bersamaan dengan situasi kritis yang terus memperlihatkan kemunduran pasukan Ukraina di garis depan. Menurut kalian, apakah masih ada harapan bagi Zelensky membalikkan keadaan?